Wes Pusjara sekarang sedang berada di daerah atau tepatnya di Jalan Ratu Harahari. Tujuan kita, bos, sudah dekat. Pada saat penculikan malam yang sangat luar biasa, 30 September. Nah, kita lihat rumahnya yuk. Ya, selamat pagi saudara, selamat pagi Bapak Kapusjara. Pagi. Boleh tahu kegiatan apa ini hari ini? Pagi ini kita dari Pusjara TNI sengaja juga kita rencanakan kegiatan goes sejarah. Goes sejarah. Baik. Goes museum to museum. Ini bagian dari program kita untuk melestarikan sejarah dan mengenalkan kembali sejarah kepada masyarakat luas, utamanya generasi muda. Terutama kita saat ini akan mengunjungi, sudah sampai di Museum Ahmad Yani. Ini bagian dari salah satu yang tidak terpisahkan dengan Museum Pancasila Sakti. Di sana salah satu museum terdapat 7 pahlawan revolusi yang di sini ada Museum Pak Ahmad Yani secara khusus. Sehingga setidaknya ini akan menjadikan program yang bagus kita ke depan untuk tetap kita laksanakan. Semoga ini menjadi hal yang baik. Amin. Yang akan kita laksanakan. Di samping juga kita akan mendapatkan kesehatan. Amin. Dengan berolahraga pagi, goes. Sekarang kita berada di salah satu museum yang berhubungan dengan peristiwa G30 PKI. Pagi hari ini setelah kita bergoes dari Pusjara TNI menuju ke museum ini, nah Museum Ahmad Yani ini adalah merupakan rumah di mana tempat peristiwa atau kejadian di saat Ahmad Yani ditembak setelah menerima tamu dari pasukan pemberontak yang menjemput beliau di rumahnya. Kita ikuti, kita lihat apa sih yang ada di dalam yang bisa memberikan kita satu kenangan pada peristiwa malam tragis itu. Ikuti saya. Semuanya masih asli ya, belum ada yang berubah ini ya? Siap. Bangunan ini ya? Hanya bangunan ini saja Bapak, mohon izin Bapak Kapusjara. Dulu ketika peristiwa terjadi, di sini ada pos jaga, hanya pos saja. Kemudian di pojok sebelah kanan kami, mohon izin di pojok sana, itu ada pintu dulunya, pintu pagar. Sehingga mobil Pak Yani yang kita display yang di sana nanti, itu dulu tempatnya ada di garansi yang di sana itu Bapak, di pojok itu. Nah, namanya Sasmita Loka. Sasmita ini adalah pengabdian. Loka ini adalah tempat. Jadi di tempat inilah Jenderal Ahmad Yani itu mengukir pengabdiannya. Walaupun memang hanya kurang lebih 8 tahun karena mohon izin Pak Yani dari tahun 45 sampai dengan 48 beliau berjuang di Jawa Tengah. Pada saat itu di Magelang. Nah, setelah beliau mendapatkan kesempatan ditarik di Mabesat, beliau menduduki sebagai jabatan asisten di Palstaf, dan beliau menempati rumah ini sampai beliau gugur. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Bahkan beliau pernah terucap, sampai liang kubur pun akan kupertahankan eksistensi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Tepat
1 Oktober tahun 65 beliau telah memenuhi janji beliau. Beliau gugur sebagai salah satu putra terbaik, salah satu pahlawan terbaik kita. Beliau dianugerahi sebagai pahlawan teknologi. Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani ini hampir 90% itu koleksi peninggalan dari Jenderal Ahmad Yani. Hanya beberapa persen yang merupakan tambahan-tambahan seperti replika patung Jenderal Ahmad Yani, patung torso-torso seperti itu tambahan. Termasuk juga koleksi macan, pandel-pandel kenang-kenangan dari putra-putri Pak Yani yang mendapatkan penghargaan dari satuan-satuan jajaran TNI, itu juga ada merupakan salah satu tambahan Monijin. Tapi hampir 90% Bapak, koleksi kami adalah peninggalan dari Jenderal Ahmad Yani. Mereka dengan komandan lebihnya dengan serta-merta teriak Giadi seperti itu, dengan tanda bahwa mereka memberikan isyarat untuk menembak Jenderal Ahmad Yani, sehingga Sersan Giadi menembakkan senjata pistol jenis Thompson, kemudian pistol mitrailleur, kemudian 7 butir peluru langsung menembus ke punggung Jenderal Ahmad Yani. Seperti itu kronologinya Bapak. Sementara ini kan rumah ini kediaman pada saat beliau menjabat sebagai asisten, menjabat sebagai kolonel. Dan setelah beliau mendapatkan jabatan Menpanat, beliau beberapa bulan menempati rumah dinas di Taman Suropati. Tapi ternyata beliau lebih nyaman di sini, sehingga di sana tidak ditempati. Yang ditempati adalah di sini. Pada saat peristiwa terpisah istirahat antara bapak dan ibu. Nah, sehingga pada saat peristiwa ibu tidak melihat langsung. Berkenan di sini. Senjata pistol mitrailleur Thompson ini yang dipergunakan oleh Sersan Giadi untuk menembak Jenderal Ahmad Yani. 7 butir peluru tembus ke punggungnya Jenderal Ahmad Yani, 5 peluru, kemudian yang 2 proyektil itu bersarang di punggung Bapak. Nah, pada saat itu Bapak malamnya menggunakan kemeja ini, Bapak. Oke, terima kasih Pak Mas ya. Siap, Bapak. Makanya kunjungannya. Siap. Sukses selalu. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu.
Jangan lama-lama. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Hai Sobat Sejarah, saya sekarang berada di museum yaitu Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Museum ini serat kaitannya dengan suatu peristiwa yang biasa kita dengar dengan istilah G30 SPKI. Nah, ini adalah jenderal pada saat itu sebagai Panglima BRIN merupakan salah satu target pada penculikan malam yang naas itu. Nah, saya sekarang berada di sini bersama punggawa Puscara TNI sedang melaksanakan goes mengelilingi kota Jakarta, tapi tujuan saat ini di dua museum. Tadi sudah kita lihat Museum Ahmad Yani dan sekarang kita berada di Museum Abdul Haris Nasution. Nah, di belakang saya ini adalah para personil Puscara TNI yang langsung dipimpin oleh Bapak kami, Bapak Kapuscara TNI. Dan insya Allah kunjungan ini merupakan kunjungan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengenali sejarah. Karena oleh karena itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Tak kenal sejarah maka tak mengenalkan ke bangsa yang besar ini. Baik pemirsa, nanti kita akan ikuti keseruannya. Akan kita masuk ke dalam, langsung dipimpin oleh Pak Sunardi ya, untuk membawa kita semuanya bersama rombongan Kapusjarah. Ini ditargetkan diculik oleh anggota PKI, ya inilah kediamannya. Nah, masa beliau masih ada, beliau menulis mengarang buku di sini Bapak, di meja ini. Siapa Bu? Pak, kata Ibu itu banyak cakrawirawan Pak. Mereka memaksakan masuk ke kediaman kita. Jadi mereka kayak tergesa-gesa gitu loh Pak. Ada yang loncat, ada yang masih di atas pagar, ada yang mau berengga-berik pagar. Nah, Pak Nasution langsung spontan lempar sapu. Biar saya menghadapi, kata Pak Nasution. Tapi Ibu halangin Bapak untuk maju ke sini. Jangan Bapak, jangan, katanya. Ini pihak saya nggak bagus, ini orang mau membunuh Bapak. Nah, ini Bapak ini nurut apa kata Ibu. Dari Lubang Buaya, mau balik ke sini, salah ngambil Pak Nas yang sebenarnya, tidak bisa Bapak. Karena waktu itu Jakarta sudah dikuasain sama RPKAD. Oke Pak? Nah, setelah Pak Nas loncat sini tadi, Ibu Nasution lari ke sini bawa Adi Irma Bapak. Nah, ini mungkin Bapak bisa lihat foto di sama Adi Irma. Seminggu sebelum kejadian di ruang pavilion. Oke Bapak, sampai di sini ya, cerita saya ada nggak yang mau bertanya sekarang? Ini baju yang digunakan ini? Bukan Bapak, ini replikanya. Oh. Yang aslinya baju Adi Irma itu di Lubang Buaya. Iya. Waktu itu sekalian diambil, dilepas, dilapkan ke darah-darah semua.
tadi sudah kita lihat beberapa ruangan dan koleksi daripada Abdul Haris Nasution. Itulah perjalanan kami hari ini goes bersama Kapus Darat ini dan staf. Terima kasih, kita bertemu di kesempatan yang lain. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu.